Shalom para sahabat di Aku Tahu Channel. Kita akan dicerahkan kembali dengan bagian firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang sudah menjadi manusia, dan Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai akhir zaman. Tolong kami Tuhan untuk selalu tercerahkan, sehingga kami sungguh-sungguh sebagai manusia sejati sebagaimana tercipta sejak awal. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami hidup dan selalu menghidupi. Haleluya. Amin. Kali ini kita akan membaca Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Para sahabat yang disayang Tuhan Yesus, pernah Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari Tuhan. Dalam hal ini Bapa. Bapa berarti sumber dari segala sumber. Sekali lagi, Bapa dalam Alkitab yang kita sebut Tuhan kita itu bukan secara biologis, tapi sumber artinya Abba. Abba artinya sumber dari segala sumber. Sumber dari segala potensi yang kita miliki. Walaupun Tuhan sungguh tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita bacaan ini supaya kita kembali ke awal sebagai manusia yang, saya pinjam bahasa teman-teman, ngebumi. Ya, artinya kita membumi, mendarat. Ya, saya temukan dari beberapa teman saya yang sering berkomunikasi, sering dipahami Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu hal-hal yang di luar akal. Tetapi kita akan lihat di sini bahwa Tuhan, Bapa kita itu membuat kita sebagai manusia yang benar-benar ngebumi. Saya coba ulangi ini supaya kita kembali ke awal. Sekali lagi, tema kita kali ini kembali ke awal. Ayat 4 dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ya, berarti itu hubungannya dengan Kejadian 1. Sudah lengkap. Tetapi lagi-lagi, sudah lengkap di Kejadian 1 itu tidak boleh kita pahami menurut pemahaman kita semata. Dengan berkata, 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan itu kita jadikan sebagai 6 hari orang Indonesia atau 6 hari kita. Padahal hari-hari itu buatan manusia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di Inggris tidak ada hari Senin.
Di sana yang ada Monday. Jadi ini agak lucu sedikit karena kita tidak bisa membuat pemahaman yang lari dari konteks. Tetapi mari kita lihat di sini dari Kejadian 1, kita melihat di situ suatu kelengkapan yang sempurna yang mau menunjukkan kepada kita semuanya menuju kesempurnaan. Lagi-lagi manusia yang difokuskan atau for the sake of man. Man bukan artinya hanya laki-laki. Man berarti manusia, entah laki-laki ataupun perempuan. Para sahabat di Aku Tahu Channel, ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, gak dikatakan seperti pertama. Gak dikatakan Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Dimulai ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ini suatu keadilan yang benar-benar penuh rahmat. Nah, ini pengertian beberapa rabi Yahudi. Saya mau katakan dulu ini. Di Kejadian 1 itu menunjukkan kepada the justice of God. Ketika dikatakan Elohim dalam tradisi orang Yahudi, dipahami Elohim itu sebagai keadilan. Kita anggap keadilan hanya untuk perbuatan secara hukum, tidak. Keadilan di sini suatu penghakiman seperti Tuhan berkata ditetapkan atau dihakimi bahwa air mengalir ke bawah. Dibuat batas-batas langit, dibuat batas-batas lautan. Itu artinya penghakiman. Dihakimi. Ya. Lalu dikatakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, awalnya langit dan bumi. Artinya kita, khususnya orang Yahudi, Kristiani, sama Islam, itu dikatakan agama samawi. Artinya Shamayim. Orang Israel berkata Shamayim artinya langit. Jadi agama-agama langit artinya yang percaya kepada Tuhan sumber, lagi-lagi kita sebut Abba atau Bapa. Dia sumber satu-satunya, hanya satu Tuhan. Nah, ini kembali kita katakan di sini di ayat 4 ketika Tuhan. Nah, sebelumnya belum dikatakan Tuhan. Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani Yahweh, dibaca Adonai. Yahweh di sini menunjukkan kepada rahmat. Rahmat yang benar-benar konkret. Di sini akan kita sorot dalam pembahasan kemudian ayat 5, 6 dan 7, kita dibawa kepada pelajaran yang dahsyat. Manusia bukan hanya orang melangit, tetapi ngebumi. Ini suatu keadilan bagi manusia adalah keseimbangan rohani dan duniawi. Jadi kita berkuasa seperti di Kejadian 1 ayat 28, idealisnya bahwa Tuhan membuat manusia untuk berkuasa atas alam semuanya. Artinya tidak hanya ngelangit tetapi juga ngebumi. Nah, ini maksudnya ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, kita lihat kemudian dikatakan di sini bahwa belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah, kembali lagi, Tuhan Allah Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saya ingatkan lagi, di Kejadian 1 dikatakan sudah lengkap semuanya. Sudah ada tumbuh-tumbuhan. Sudah ada air di langit. Sudah ada air di bumi. Sudah dipisahkan dengan pemisahan cakrawala.
Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan mau kita ngebumi. Tuhan yang kita percaya sungguh Tuhan yang konkret. Bukan hanya bahasa ilmiahnya transenden, tapi juga imanen. Jadi transenden di luar akal dan imanen di dalam lingkup akal budi kita. Di sini dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Artinya hujan menjadi penentu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Berarti dengan demikian Kejadian 1 yang kita lihat atau baca berulang-ulang itu sudah lengkap semua. Itu semuanya bersifat potensial. Potensial seperti kita tahu di dalam kandungan ibu, dalam kandungannya ada anak. Ayo, sebelum ada sekarang bisa melihat melalui teknologi canggih bayi dalam kandungan. Dulu mana bisa dilihat, tapi hanya percaya sekalipun belum melihat ada bayi di dalam. Bayi apa itu? Ya, pokoknya bayi manusia yang menunjukkan gambar dirinya sebenarnya. Nah, jadi itu potensial. Artinya belum bisa menjadi materi tumbuh-tumbuhan yang di bumi karena belum ada uap, belum ada hujan turun ke bumi. Tentu ini kita seperti belajar IPA ya. Hujan itu turunnya bagaimana? Tentu harus ada dulu uap dari bawah tanah, lalu naik ke langit. Ketika naik ke langit menjadi embun atau menjadi cloud ya, titik-titik hitam dan semakin besar, lalu turun hujan. Nah, itu menentukan bisa kita lihat tumbuh-tumbuhan di sini. Tetapi yang lain kita mau perlu perhatikan, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi orang yang di Kejadian 1 itu siapa dong? Nah, lagi-lagi itu potensial bahwa Tuhan yang dipikirkan oleh manusia, yang dipikirkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 1 itu benar-benar manusia yang menurut gambar dan rupanya untuk berkuasa. Tetapi konkretnya adalah di Kejadian 2 ini belum ada orang atau Adam untuk mengusahakan tanah itu. Jadi artinya hujan turun, tumbuh-tumbuhan ada semuanya, itu untuk kepentingan manusia. Di sini perlu kita perhatikan suatu prinsip yang alkitabiah yang perlu kita pegang teguh, bahwa Alkitab yang kita baca sehari-hari sungguh memberikan kita sejarah yang konkret, sangat realistis dan faktual. Supaya apa? Supaya manusia di bumi bisa mengerti, sekalipun susah dimengerti oleh beberapa orang. Karena memang juga manusia karena jatuh ke dalam dosa malas berpikir atau tidak mau belajar. Demikianlah yang bisa lebih halus dikatakan. Dan kita bergumul, bangsa kita Indonesia, yang saya sering dengar lagu dari kecil, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Sampai sekarang di TV terus dilantunkan hal itu. Sudah pagi atau menjelang pagi awal. Artinya Indonesia ini menunjukkan kepada kita makna sejarah ilahi yang
harus kita hayati. Manusia menjadi pengejawantah dari segala yang tercipta. Indonesia sejak dulu kala dipuja-puja bangsa-bangsa. Artinya dari dahulu Indonesia sangat menganut konkretnya kehidupan manusia, ngebumi. Salah satu contoh kasus yang saya perhatikan, para sahabat di Aku Tahu Channel, apa sebenarnya makna yang kita bisa ambil dari sini? Bahwa ketika kita membaca kitab Kejadian ini, kita melihat betapa Tuhan bertindak konkret untuk bisa membuat manusia mengerti lalu bisa menjadi pelaku. Ini prinsip konkret di sini. Seperti saya hubungkan dengan pengertian yang mengawang-awang salah satu teman saya dalam pendidikan ketika ditanya muridnya, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel sebelum sampai ke Laut Teberau? Lalu gurunya atau teman saya ini menjawab, adik-adik atau anak-anak sekalian, itu dalam kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan langsung menyuruh Musa, ambil tongkatmu. Lalu dia sebutkan perkataan sim salabim, langsung terbelah. Dan itu kuasa Tuhan, itu di luar akal kita. Lalu saya coba memberikan masukan kepada temanku itu, dan saya tahu temanku itu belum meneliti lebih jauh. Dalam tradisi orang Israel, dalam buku-buku selain Alkitab, ada buku-buku orang-orang Yahudi, dikatakan, ini hanya contoh ya, sebagai gambaran supaya kita masuk kepada pelajaran di dalam Kejadian 2 ini. Sebelum Musa membelah Laut Teberau itu, kita tahu orang-orang Israel mau merajam atau melempari Musa, berontak karena mereka akan mati, maju mundur mati, bukan maju mundur cantik, tapi mereka pasti mati. Dan mereka mau menyerang rakyat semuanya. Dalam buku-buku kuno mereka muncul dua orang, mungkin itu Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb berkata, Tuhan sudah menjanjikan tanah untuk kita. Musa, kami akan maju. Dibawa dengan kudanya. Lalu mereka masuk ke Laut Teberau. Dan sampai hampir masuk itu, kudanya itu sampai hampir tenggelam mereka. Ingat, di dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan tidak mau kematian hambanya atau orang yang berkenan kepadanya dengan percuma. Tuhan langsung seperti buru-buru mengatakan kepada Musa, Musa, kamu memegang tongkat, taruh tongkatmu ke laut itu. Nah, artinya apa di situ? Sangat konkret. Artinya manusia berjalan konkret dalam iman, lalu Tuhan pun bertindak. Itu suatu hubungan sinergik dengan Tuhan. Nah, demikianlah makna dari pembahasan ini, para sahabat di Aku Tahu Channel, bahwa ketika kita membaca Kejadian 2 ayat 4-7 ini, kita dibawa kepada hubungan bumi dan langit, artinya hubungan kita dengan Tuhan kembali ke semula. Artinya apa? Satu, kita ingat baik-baik, kita ada di bumi untuk mengusahakan tanah. Jangan kita pandang tanah hanya yang ada di sekitar kita. Bukan. Tanah kita terbuat dari tanah, ya. Mari kita usahakan tanah yang dianugerahkan Tuhan ini. Artinya di situ mengusahakan adalah abud, dari situ muncul kata ibadah.
Dan di sini kita teringat kepada lagi-lagi Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan di sini tentu membawa akal budi kita lebih mau lagi mengerti akan perbuatan-perbuatan Tuhan, sehingga kita bisa menyatakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Jadi kembali ketika Tuhan pun mengatakan misalnya waktu manusia berdosa, dari tanah engkau kembali kepada tanah. Ketika dikatakan sana dalam bahasa aslinya, kita ingat tanah bentukan awal manusia ini adalah tanah yang spesial. Lebih unggul tanah kita ini daripada tanah sebagai bahan atau materi dasar dari para binatang darat, ya, yang dijadikan pertama pembantu manusia, tapi tidak cocok, tapi diberikan kemudian Hawa. Hawa artinya kafah. Kafah ini berarti artinya life giver. Membuat kita tetap sadar juga bahwa laki-laki perempuan adalah setara, ya. Tidak ada pemikiran superior dengan inferior atau subordinatif. Yang kedua mau kita teguhkan dalam pembelajaran kita adalah, mari masa silam yang kita pelajari harus bisa kita konkretkan di dalam kekinian dan tetap di dalam rahmat Tuhan yang Maha Esa. Artinya tetap dinamis. Pengertian Tuhan dikatakan di sini, aku adalah aku ada, Yahweh. Itu lagi-lagi saya katakan kepada kita, itu menunjukkan kepada rahmat, diambil dari kata rahim. Rahim berarti dari rahim para perempuan kita terlahir, bukan? Nah, jadi rahim rahmat itu dikatakan sebagai cinta sejati kita, sehingga ketika kita pun melakukan pekerjaan kita, entah kepada sesama atau kepada bumi atau kepada buatan-buatan apapun, kita baca buku atau apapun yang kita lakukan, apapun, ingat kita di situ menunjukkan Tuhan. Ibadah abot mengusahakan supaya kita lagi-lagi tetap dinamis. Artinya Yahweh itu adalah I am that I am. I will be that I will be. Dedicamical becoming. Artinya menjadi apa? Artinya menjadi apa Indonesia? Contoh ini konkret ini. Makanya ke murid-murid saya katakan, aku Indonesia. Bukan kita Indonesia. Aku Indonesia. Artinya mau jadi apa Indonesia? Tergantung kau. Karena memang Tuhan di dalam pembacaan kita di kemudian hari juga dikatakan di pasal 2, di pasal 3, tujuan Tuhan menciptakan manusia juga menamai semua binatang, termasuk virus corona. Itu manusia yang menamai corona, ya. COVID, manusia yang menamai. Monyet, lagi-lagi di Indonesia, hanya di Indonesia ada monyet. Di Inggris nggak ada monyet, saya bilang. Di sana monkey. Nah, artinya manusia kembali menamai binatang. Saya bacakan kepada kita Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, dan seterusnya. Artinya kita mari kembali menamai, itulah artinya menguasai demi kemuliaan Tuhan juga. Karena segala ciptaan ini dikatakan di dalam 2 Petrus 3 dikatakan segala sesuatu dimulai dari air dan oleh air dan sekarang disimpan dengan api untuk menuju pembinasaan orang-orang fasik. Artinya yang tidak kembali ke awal. Kembali ke awal sekali lagi, mari tunjukin diri kita sebagai manusia sejati ketika dihembuskan nafas kepada kita, menunjukkan kita bisa berpikir cerdas, lalu membaca sejarah, membaca sekitar untuk bisa diaplikasikan kepada kekinian yang terus dinamis.
Contoh yang konkret karena kita di Indonesia, mari kita jadikan Indonesia harum kembali, menamai segala sesuatunya untuk kemanusiaan yang makmur, Indonesia Raya. Dan selanjutnya kita tahu di sini bahwa manusia untuk menyatakan Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita percaya Tuhan yang Maha Esa dan semua berasal dari sesuatu, tidak ada sendiri lahir sendiri, tidak ada. Seperti tadi, tumbuh-tumbuhan bisa muncul tumbuh-tumbuhan secara konkret, tapi kalau nggak ada hujan, mana bisa dia tumbuh? Demikian juga, mana bisa ada aku, manusia Adam pertama itu contohnya, kalau tidak ada bentukan yang super indah. Lalu Tuhan menumbuhkan, meniupkan. Lalu ketika kita punya nafas ini, jangan kita sembarangan juga. Oh, segala yang bernafas. Lalu kita samakan nefes. Dalam bahasa Ibrani sangat konkret itu pembedaannya. Pembedaan. Jadi harus kita pelajari sungguh-sungguh. Nefes itu bisa diibaratkan dengan nafasnya binatang juga. Tapi kita beda. Dikatakan di sini ada istilah nesyamah. Dan di sini dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 150 sebagai penguat dari firman ini, pencerahan ini dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 150 ayat 6. Saya coba baca dalam bahasa Ibrani. Kul haneshma tahallil yah haleluya. Artinya, biarlah segala yang bernafas memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kita mengatakan haleluya, menjadi pertanyaan terakhir. Sudahkah engkau kembali ke awal? Ke awal berarti kamu bukan sekedar punya nafas yang ntar lagi mau mati, gitu bukan ya? Tapi nesyamah artinya ayo miliki Tuhan dalam hidupmu, dan ketika bergerak dimanapun kita bergerak, kita menampilkan Tuhan. Untuk apa? Mengusahakan berarti lagi-lagi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehancuran sesama. Lalu kita berkata untuk memuliakan Tuhan dengan membinasakan sesama. Itu salah. Tetapi kembali sebagai Indonesia, NKRI harga mati katanya. Dan juga didukung oleh dasar Pancasila. Sila pertama saya teguhkan di sini. Tuhan yang Maha Esa. Esalah Tuhan yang kita sembah, yang membawa kita kepada kembali ke awal. Yang paling konkret, namai semuanya. Corona, ketika kita namai, corona yang takut kepada kita, atau virus-virus yang takut kepada kita. Ketika papa saya menamai saya Marulak Pangaloan Manurung, bukan papa saya yang takut kepada saya yang dinamai, tetapi aku yang hormat kepada papa saya. Sehingga dikatakan oleh Paulus juga, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya ketika kita kembali ke tanah, artinya tanah yang spesial tadi, kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Jadilah kehendak Tuhan di bumi dan di surga. Dan syukur kepada Kristus yang sudah menjadi Adam kedua, bukan sekedar Adam kedua menurut pengertian manusia, tetapi roh yang menghidupkan, enlivening spirit atau quickening spirit. Selamat kembali ke awal, para sahabat di Aku Tahu Channel. Mari hidupi sekitar kita. Hidup Indonesia makmur, sentosa, bangsaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang menempatkan kami di Indonesia. Kami tidak ada seorang pun yang memilih baru ada, tetapi kami ada, dan Engkau tetapkan kami, dan Engkau pilih kami Tuhan Yesus ada di Indonesia atau dimanapun kami berada. Para sahabat Aku Tahu Channel, kami kembali ke awal, artinya kami kembali menunjukkan kemuliaan Tuhan untuk menguasai alam sekitar
dan jauh dari segala ketakutan yang menghancurkan. Haleluya, amin. Para sahabat Aku Tahu Channel, ingat, jangan lupa subscribe, follow, dan sebarkan kepada kerabat atau teman-teman semuanya. Terakhir, kring 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 kring.